Kami bersyukur Tuhan untuk karunia demi karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami merasakan bahwa ketika kami masih boleh bernafas, itu juga karena kasih karuniamu yang luar biasa, yang begitu besar kepada kami. Dan hari ini kami mau mensyukuri berkat Tuhan itu melalui renungan kami, firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Pertama sekali saya mau katakan tersenyum dulu. Kadang-kadang senyum kita tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, itu sudah mulai hilang. Mungkin karena begitu banyaknya pergumulan. Itu makanya saya selalu berkata, semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, tinggal dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Hanya ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan bahagia. Mungkin kita tidak memiliki banyak hal, mungkin kita tidak seberuntung orang lain, tapi orang-orang yang di dalam Tuhan pasti akan bersukacita dan bahagia hidupnya. Karena dia tahu bahwa kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan dalam kehidupannya. Jadi tidak ada lagi hal yang membebani. Kalau kita boleh hidup, artinya kita masih mau hanya mensyukuri berkat keselamatan itu saja. Sehingga kita tidak ada beban lagi untuk hidup. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menikmati makanan yang enak, enggak apa-apa. Kita bersyukur untuk Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan sukacita melalui setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini yang menjadi renungan bagi kita, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang percaya pasti akan kepenuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan? Kepenuhan yaitu berkat yang melimpah, berkat yang begitu banyak. Kepenuhan artinya sampai meluber, sampai bertumpah. Artinya Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia kepada orang-orang yang percaya. Ini luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kita. Kelimpahan yang dimaksudkan di sini saudara-saudara bukan hanya sekedar soal materi, bukan hanya sekedar soal kenikmatan daging, tapi kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita melebihi daripada semuanya itu. Saudara-saudara, mari kita tanya, apakah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau di sini dikatakan kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia, kasih karunia apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita rupanya?
Sehingga kita boleh bahagia, sehingga kita boleh bersuka cita, sehingga kita boleh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan, lepas dari dosa, lepas dari hukuman, dan kita memperoleh sorga. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, yang mau menerima penebusannya, yang mau menjadikan dia menjadi Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia menerima kasih karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, itu yang berkali-kali saya mau katakan kepada kita. Apakah ada kebahagiaan yang melebihi daripada keselamatan? Apakah ada berkat-berkat kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang melebihi daripada penebusan Kristus sehingga kita dilayakkan untuk memiliki sorga? Bayangkan saudara-saudara, kita yang tidak layak, kita orang yang berdosa, kita yang sudah jatuh ke dalam kematian. Tapi kita diterima, dibangkitkan dari kematian, dihapuskan dari dosa-dosa kita, dan diberikan tempat bagi kita di sorga. Saudara-saudara, kalau dikatakan kasih karunia berarti itu adalah sesuatu pemberian yang kita sebenarnya tidak layak terima. Bukan karena upaya, bukan karena kecakapan, bukan karena hasil kerja yang kita lakukan atau kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Bukan. Tapi semata-mata hanya karena kemurahan daripada Tuhan saja, sehingga kita menerima kasih karunia itu. Luar biasa, bukan? Dan saudara-saudara, kita tidak akan bisa membalaskan itu kepada Tuhan. Tidak akan bisa membalaskan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu cuma-cuma, tapi itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat menyukakan hati kita. Itu yang pertama, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam sorganya. Kalau kita mendapatkan undangan saja pun kita sudah bahagia. Kalau kita boleh bertemu dengan pejabat-pejabat, misalnya wali kota, gubernur, atau menteri, dirjen, atau presiden, nggak tanggung sukacitanya. Kalau kita bisa diizinkan masuk kemana? Ke ruang wali kota, ke ruang gubernur, ke ruang menteri, ruangan menteri. Apalagi kalau kita diizinkan masuk ke istananya presiden. Tidak semuanya orang diundang ke situ. Sukacita kita meluap-luap. Apalagi kalau kita diundang, diizinkan Tuhan di kemuliaannya. Tidak ada yang bisa menandingi sukacita kita. Itu yang pertama, kasih karunia. Makanya kita berbahagia, kita bersukacita. Bersukacitalah terus, tersenyumlah terus, berbahagialah terus. Hidup kita sekalipun kalaupun andaikan kita kurang beruntung di dunia ini, sudah, yang penting kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Hidupi itu, syukuri itu. Yang kedua, mungkin kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu
dalam berbagai-bagai hal, termasuk roh yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kuasa untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Roh yang diberikan, yang dicurahkan Tuhan itu yang sehingga kita boleh dimampukan untuk percaya, untuk meyakini Tuhan, dan juga untuk meyakini seluruh karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini hanya semata-mata karena penyertaan Tuhan saja. Kita dimampukan melihat bahwa dalam roh Tuhan menyertai dan memberkati dan memberikan apa yang kita butuhkan. Kecakapan demi kecakapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dimampukan untuk bertahan dalam penderitaan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk memaafkan orang lain. Itu juga kasih karunia Tuhan. Kita dimampukan untuk terus berpikir terang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah penghinaan, fitnaan, bahkan mungkin aniaya yang kita alami dari orang-orang yang membenci kita. Itu juga adalah kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang memperlebar hati kita sehingga kita tidak murah-murah menderita. Tidak murah marah, kecewa dan geram, mau membalaskan sakit hati kita kepada orang lain. Itu juga kasih karunia. Kesabaran, kemurahan, dan sukacita. Dan mungkin juga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih karunia yang sama seperti yang Tuhan inginkan dan Dia telah berikan kepada kita, yaitu kasih mengasihi orang lain. Itu juga kasih karunia. Karena tidak semuanya orang diizinkan Tuhan memiliki hati yang bermurah hati. Bersyukurlah kalau kita juga diizinkan Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kita sudah kepenuhan Tuhan, sehingga karunia demi karunia Dia sudah berikan kepada kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita saudara-saudara untuk membagikan kasih karunia demi kasih karunia itu kepada orang lain juga, supaya orang lain juga bisa merasakan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kalau kita merasa bahwa hidup kita bersukacita, berbahagia, dan kita mendapatkan itu gratis dari Tuhan, maka saudara-saudara kita terpanggil untuk juga membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Kristus dan alangkah sukacitanya keselamatan itu kita terima, dan itu membuat segala sesuatu hidup kita menjadi luar biasa sukacitanya, bagikan itu kepada orang lain. Kalau kita bisa merasakan keselamatan itu dan itu penting untuk kita, lakukan itu juga untuk orang lain. Itu menjadi tugas bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini ketika Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita, Dia adalah Allah yang selalu memberikan kasih karunia demi kasih karunia, membagikan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka kita juga harus membagikan itu kepada orang lain. Bersyukur terus dalam hidup ini, bersukacita terus, bahagialah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Maka kasih karunia demi kasih karunia akan terus melimpah dalam hidupmu. Kalau kita ada merasa kekurangan apapun, tinggal dalam Tuhan. Mari terus berdoa supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kasih karunia demi kasih karunia semuanya akan Dia tambahkan kepada kita. Dia akan berikan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini bisa meneguhkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah datang dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Kami sebagai orang percaya terus akan kepenuhan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh kami jalani dalam kebahagiaan dan sukacita daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkati hidup kami. Ajarkan kami juga boleh berbagi akan kasih karunia yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan tentunya kita sudah berdoa. Tetap semangat. Tetap ceria. Tidak ada lagi satu kebahagiaan yang lebih luar biasa selain kita mengerti, mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan sudah Dia anugerahkan kepada kita melalui keselamatan. Semoga ini menguatkan dan meneguhkan kita dan bermanfaat. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.